Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rati Nitya Samalina dan Saudari Juleha. Dalam rangka kegiatan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini, kami akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai pembuatan buku cerita pop-up dan APE yang bernamakan Magic Board. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku cerita anak usia dini dan fungsinya. Buku cerita yang telah kami buat ini sebenarnya bisa diperuntukkan untuk anak usia 2-6 tahun. Namun karena ini merupakan buku cerita pop-up, di mana alur cerita yang disajikan itu hanya dalam beberapa potongan gambar saja. Jadi kami sarankan pemakaiannya dan penggunaannya untuk usia 5-6 tahun. Karena pada usia ini anak sudah mulai berimajinasi dengan cukup baik. Definisi dari pop-up book atau buku cerita pop-up yaitu sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang menarik, mulai dari adanya tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Adapun fungsi dan manfaat dari buku cerita yang telah kami buat, di antaranya yaitu dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan imajinasi anak, kemampuan berbahasanya, melatih daya ingat anak, dapat dijadikan sebagai media untuk pembelajaran, membangkitkan minat baca anak, serta banyak lagi. Berikut ini akan kami tampilkan proses pembuatannya dan cara penggunaannya serta pembacaannya yang akan dipaparkan oleh Saudari Juleha. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya paparkan bagaimana cara penggunaannya. Cara menggunakan buku pop-up ini sangat mudah dan umum seperti saat sedang membaca sebuah buku, yaitu dengan cara membuka lembaran-lembaran atau per halaman. Seperti ini. Berikut saya akan membaca dengan cukup singkat mengenai kisah anak kucing dan katak si pembohong. Di suatu pagi yang cerah, di taman yang indah dan sejuk, berjalan-jalanlah seekor anak kucing yang bernama William dengan ceria. Kaki kecilnya melangkah menyusuri tiap sisi taman.
hingga ia menemukan sebuah kolam kecil yang dipenuhi dengan ikan mas. Ia pun mulai penasaran dan berjalan mendekati kolam tersebut. "Hei anak kucing," panggil seekor katak yang sedang berada di atas bebatuan kolam. Tak dihiraukannya lah panggilan itu, hingga sang katak mulai kesal dan berteriak, karena terlihat William sedang fokus melihat sekitaran kolam tersebut. "Hei, kau terdengar aku?" Lalu William pun mulai menoleh ke arah katak yang sedang kesal. "Iya, hai, siapa kau?" tanya William sedikit gugup. "Aku katak, penjaga kolam ini." "Kenapa fokus sekali melihat kolam ini?" sang katak penasaran. "Mau bagaimana caranya?" jawab William pun tak kalah antusias. "Kau harus melompat ke dalam kolam ini dan berenanglah. Pasti mereka akan mendekatimu dan mengajakmu berbicara," ucap katak berbohong. William pun bingung dan takut. "Melompat? Berenang? Aku tak bisa. Aku takut dan aku malu," sang katak tertawa. Ia pun tetap meyakinkan William untuk mau mengikuti idenya ini. "Ah, ikan mas di kolam ini sangat lucu," seru William. Mendengar jawaban dari William, muncullah ide jahil dari pikiran yang sang katak. Ia mulai tersenyum dengan mencurigakan dan berniat untuk membohongi anak kucing ini. "Aha, kau ingin berbicara dengan para ikan ini? Aku tahu caranya," ucap sang katak sangat bersemangat. "Tak usah takut dan malu, mereka semua baik. Pergilah melompat, aku akan menunggumu di sini," seru sang katak dengan penuh keyakinan. William tetap takut dan mulai bercucuran keringat. William tahu kalau ia tak bisa berenang dan takut dengan air. Ia pun tak yakin dengan ide dari katak, karena akan membahayakan dirinya. Tapi, karena keinginan dan tekad anak kucing ini sangat kuat, William memberanikan dirinya untuk melompat dan berenang di kolam itu. Sang katak pun mulai bersemangat dan senang ketika William mulai bersiap melompat ke kolam. "Aku siap, lihatlah," teriak anak kucing ini dengan semangat. Sang katak tertawa dengan kencang. "Haha, kau benar melakukannya. Kenapa kau sangat polos sekali? Aku berbohong tentang itu," seru katak. Namun setelahnya ia terdiam ketika suara di sekitar kolam itu sangat hening. "Tolong, tolong aku tak bisa bernapas." Seketika katak pun panik dan bingung. Ia mau tidak mau harus menolong anak kucing itu. "Bagaimana ini? Aku tak tahu cara menolongnya." Katak bingung dan segera mencari solusi untuk membantu William. Dan ia pun melihat sebuah kayu yang cukup panjang di dekatnya. Segeralah ia mengulurkan kayu tersebut kepada William yang hampir tenggelam. "Hei nak, peganglah kayu itu, cepat!" teriak katak dengan kencang dan tergesa-gesa. Dan akhirnya kayu berhasil diraih oleh William. Lalu katak mulai berusaha menarik kayu dan William untuk keluar dari dalam kolam. Alhasil seluruh badan dan bulu William basah, nafasnya tidak teratur dan ia mulai menangis. "Wah, kau jahat. Kenapa kau tidak bilang kalau kolamnya dalam dan para ikan tidak mau berbicara denganku? Aku takut." William menangis terseduh-seduh. Katak pun berpikir ia cukup keterlaluan dan mulai menyesal. Mau bagaimanapun ini tetap salahnya. Ia memberikan ide jahil kepada anak kucing ini. "Maafkan aku berbohong padamu. Aku menyesal dan janji tidak akan berbohong lagi," sesal katak pada William. Lalu William pun mulai berhenti menangis dan berkata, "Tak apa, kau juga telah menolongku, aku maafkan. Tapi kau jangan seperti itu lagi ya, bahaya sekali tadi." Mereka berdua pun tersenyum dan saling bersalaman sebagai ucapan permintaan maaf dari katak. "Iya, aku janji." Pesan moral. Nilai moral kisah anak kucing dan katak si pembohong ini bisa diajarkan ke anak. Jauhilah sikap berbohong dan jahil kepada siapapun. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri dan ini adalah perbuatan serta perkataan yang tidak baik. Dan senanglah untuk saling tolong-menolong, baik kepada teman, orang tua, maupun orang lain, karena itu perbuatan yang baik.